Desa Wringin sejak beberapa bulan terakhir berubah menjadi tempat yang dipenuhi rasa takut. Malam-malam yang dulu terasa damai kini diselimuti oleh suara-suara aneh yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Ternak warga menghilang satu persatu tanpa jejak, seolah lenyap begitu saja di telan bumi. Beberapa penduduk mulai mengunci pintu lebih awal, sementara anak-anak dilarang keluar rumah selepas maghrib. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi, tetapi semua sepakat bahwa ada sesuatu yang kelam merayap di desa itu. Kabar tentang kemunculan makhluk hitam makin sering terdengar. Warga menceritakan sosok besar berjubah gelap yang muncul di perbatasan hutan, menatap rumah-rumah penduduk dari kejauhan sebelum menghilang secepat bayangan. Beberapa orang bersumpah melihat mata merah menyala di balik pepohonan, namun tak satu pun yang berani mendekat. Semakin hari, semakin banyak keanehan yang muncul, membuat desa itu seolah berada di bawah kutukan. Di tengah suasana mencekam itu, nama seorang dukun pesugihan mulai disebut-sebut oleh warga. Ia dikenal sebagai Ki Jagat Manggala, sosok yang sebelumnya dianggap hanya cerita turun-temurun. Namun kini, rumor tentang ritualnya yang kelam kembali beredar. Ada bisik-bisik bahwa ia telah kembali membuka tempat tirakatnya di hutan Waringin Pitu, menawarkan jalan pintas kekayaan bagi siapa saja yang berani menggadaikan jiwanya. Warga mulai menghubung-hubungkan kejadian aneh dengan kehadiran sang dukun. Kiai Mustafa, seorang ulama yang disegani karena kebijaksanaannya, mendengar keresahan itu dari beberapa warga yang mendatangi pesantrennya. Mereka memohon bantuan, mengharapkan ketenangan yang dulu menjadi ciri khas desa Wringin. Meski terkenal tenang dan tidak mudah terpancing, Kiai Mustafa tak dapat mengabaikan kekhawatiran masyarakat. Ia mengenal reputasi hutan Waringin Pitu sebagai tempat angker sejak lama, dan firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Suatu malam, setelah menenangkan para santri yang gelisah, Kiai Mustafa duduk sendirian di serambi pesantren. Angin berhembus membawa aroma tanah basah yang aneh, seolah menyiratkan pesan yang sulit dijelaskan. Saat itu pula ia memutuskan untuk menyelidiki langsung sumber gangguan yang membuat warga menderita. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tak bisa dipandang remeh. Keesokan paginya, Kiai Mustafa berjalan melintasi sawah menuju pinggir desa. Langkahnya mantap, namun pikirannya waspada. Ia menemukan bekas-bekas jejak yang tidak biasa, tanah seperti tergores oleh cakar besar, dan beberapa bulu hewan berserakan tanpa tanda perkelahian. Aura tempat itu terasa berat, seakan ada mata-mata yang mengawasinya dari kejauhan. Kiai Mustafa berdiri sejenak, membaca doa untuk memperkuat batinnya. Beberapa warga yang melihatnya dari jauh memilih untuk tidak mendekat. Mereka takut membicarakan hal-hal berbau gaib secara terang-terangan, apalagi dengan Kiai Mustafa. Mereka hanya berharap kehadirannya dapat membawa cahaya baru bagi desa yang mulai kehilangan harapan. Namun Kiai Mustafa hanya memberikan senyuman kecil, menyiratkan bahwa ia memahami rasa takut mereka dan tidak ingin menambah kecemasan. Sore hari menjelang maghrib, Kiai Mustafa kembali ke pesantren dengan perasaan yang semakin kuat bahwa akar masalah sebenarnya belum tersingkap. Jejak yang ia temukan hanyalah permukaan dari kegelapan yang lebih dalam. Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya, memohon petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai, dan desa Wringin mungkin tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan pengajaran pagi untuk para santri, Kiai Mustafa kembali merenungkan hasil pengamatannya di pinggir desa. Jejak-jejak aneh itu tidak sesuai dengan hewan manapun yang dikenal warga. Ada sesuatu yang membuatnya yakin bahwa gangguan ini bukan sekadar ulah makhluk liar. Dengan membawa tas kecil berisi ayat-ayat ruqyah dan beberapa benda yang biasa ia gunakan untuk perlindungan, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh ke arah hutan Waringin Pitu. Saat memasuki kawasan hutan, udara berubah lebih dingin dan pekat. Cahaya matahari yang menembus dedaunan pun seakan meredup, menciptakan bayangan menakutkan di antara pepohonan tua yang menjulang tinggi. Langkah Kiai Mustafa terasa makin berat, bukan karena letih, tetapi karena energi gelap yang menyelimuti tempat itu. Aroma dupa yang asing tercium samar, pertanda bahwa ritual tertentu baru saja dilakukan. Ia berhenti di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan besar. Di sana, ia menemukan sisa-sisa sesajen, kepala ayam,
bunga layu, dan benda berupa pecahan mangkuk tanah liat bertuliskan huruf-huruf tua. Di tengah lingkaran sesajen itu, tanah tampak gosong, seolah terbakar oleh api yang tidak wajar. Kiai Mustafa berjongkok dan memeriksa bekas pembakaran itu dengan hati-hati. Getaran hawa panas yang tersisa membuat kulitnya merinding. Dengan menarik napas panjang, Kiai Mustafa menutup mata dan mulai berzikir pelan. Batin yang telah dilatih puluhan tahun membuatnya mampu menangkap jejak energi yang tertinggal. Dalam keadaan setengah tersadar, ia melihat kilasan sosok Ki Jagat Manggala sedang melakukan ritual pemanggilan makhluk gaib. Siluet hitam besar berdiri di hadapannya, memberikan kekuatan sebelum menghilang. Penglihatan itu berlangsung hanya beberapa detik, namun cukup tajam untuk meyakinkannya bahwa ancaman yang dihadapi bukan ancaman biasa. Ketika membuka mata, Kiai Mustafa merasakan tekanan yang lebih kuat di sekelilingnya, seperti ada sesuatu yang tidak suka dengan kehadirannya. Tanah di belakangnya bergetar pelan, diikuti suara gesekan halus di semak-semak. Ia berbalik cepat, namun tidak melihat apapun selain bayangan pepohonan. Meski begitu, ia tahu bahwa makhluk penunggu hutan sedang memperhatikannya. Tempat ini sudah sepenuhnya terkontaminasi oleh praktik ilmu hitam. Tidak ingin membuat kegaduhan yang dapat memancing makhluk itu menyerang, Kiai Mustafa melanjutkan langkahnya ke arah lebih dalam. Ia mengikuti jalur energi gelap yang mengalir seperti aliran sungai tak kasat mata, menuju titik yang lebih kuat. Sepanjang perjalanan, daun-daun kering bergetar seolah bergerak sendiri, dan kabut tipis mulai turun menutupi sebagian pandangannya. Suasana itu membuat hutan terasa hidup, namun bukan kehidupan yang menenteramkan. Setelah berjalan beberapa lama, ia sampai pada sebuah batu besar penuh ukiran tua. Ukiran itu menggambarkan sosok manusia yang dikelilingi makhluk berwujud binatang, seolah sedang melakukan perjanjian. Hatinya mengeras, ini jelas bait awal dari ritual pesugihan tingkat tinggi. Ki Jagat Manggala tidak hanya bermain-main dengan kekuatan gelap, ia telah masuk terlalu dalam, sampai pada titik yang membahayakan seluruh desa. Kiai Mustafa berdiri tegak di hadapan batu itu, lalu membaca doa perlindungan sambil menunduk hormat, bukan kepada batu tersebut, tetapi sebagai bentuk permohonan agar Allah melindunginya dari segala tipu daya. Dalam hati, ia memutuskan bahwa pertempuran melawan Ki Jagat Manggala sudah tidak bisa dihindari. Dan untuk pertama kalinya sejak gangguan dimulai, ia merasakan bahwa waktunya untuk turun tangan secara langsung semakin dekat. Sejak Kiai Mustafa menemukan bukti ritual di hutan Waringin Pitu, kegelisahannya semakin memuncak. Ia menyadari bahwa Ki Jagat Manggala tidak lagi sekadar mengumpulkan kekuatan, tetapi telah mulai menjalankan bagian paling berbahaya dari pesugihan, menuntut bayaran darah. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai muncul bahwa beberapa warga yang terlilit hutang atau tertekan ekonomi diam-diam mendatangi hutan pada malam hari. Rumor itu terdengar cukup sering hingga tak bisa lagi dianggap sekadar bualan. Kabar paling mencolok datang ketika seorang ibu tua mendatangi pesantren dengan mata sembab. Ia menceritakan bahwa cucunya, seorang pemuda bernama Raffi, telah hilang sejak 2 malam lalu. Terakhir kali terlihat, Raffi pergi ke arah hutan dengan wajah tegang dan langkah tergesa. Ibu itu memohon kepada Kiai Mustafa agar menyelamatkan cucunya sebelum terlambat. Mendengar kisah itu, hati Kiai Mustafa terasa berat, ia tahu apa artinya seseorang pergi ke hutan pada malam hari dalam kondisi seperti itu. Tanpa menunggu waktu lebih lama, Kiai Mustafa mengajak 2 santri kepercayaannya, Hasan dan Nala, untuk melakukan pencarian. Mereka berjalan cepat menuju pinggir hutan sebelum malam semakin larut. Aura gelap terasa lebih pekat dari biasanya, seakan hutan itu sadar bahwa para pencari cahaya akan memasuki wilayahnya. Namun Kiai Mustafa tetap melangkah, membawa keyakinan yang menjadi tameng dari segala ketakutan. Begitu mereka masuk lebih jauh, bau menyengat darah dan dupa mulai bercampur menjadi aroma yang tidak sedap. Mereka mengikuti jejak bercak kecil yang tampak seperti sisa cairan merah mengarah ke sebuah pelataran di bawah pohon besar. Di tempat itu, mereka menemukan simbol aneh yang digoreskan pada tanah, melingkar seperti spiral tak selesai. Kiai Mustafa berlutut, mengamati, dan menghela napas panjang. Ritual tumbal sudah mulai dilakukan. Tiba-tiba terdengar suara lirih seperti seseorang memanggil bantuan dari kejauhan. Hasan dan Nala segera menoleh, namun hanya melihat kegelapan. Kiai Mustafa memejamkan mata sejenak,
merasakan arah datangnya suara itu. "Ke timur," katanya pelan. Mereka bergegas mengikuti suara yang semakin jelas, hingga akhirnya menemukan sebuah gubuk kecil terbuat dari ranting-ranting kering. Di dalamnya, Raffi terikat dengan tali yang dilumuri minyak gosong, tubuhnya gemetar ketakutan. Saat mereka mendekat, makhluk hitam kecil, berwujud seperti bayangan dengan mata kuning, melompat keluar dari kegelapan untuk menghalangi. Hasan terkejut, tetapi Kiai Mustafa maju dengan tenang, membaca potongan ayat yang membuat makhluk itu menjerit sebelum menghilang menjadi asap. Raffi akhirnya berhasil dilepaskan, meski tubuhnya hampir tak sanggup berdiri. Ia hanya bisa menangis dan berulang kali meminta maaf karena telah tergoda oleh janji kekayaan kilat Ki Jagat Manggala. Namun penyelamatan itu ternyata tidak luput dari perhatian sang dukun. Saat mereka membawa Raffi keluar dari hutan, terdengar suara tertawa keras menggema dari arah dalam, suara Ki Jagat Manggala yang mengguncang seluruh pepohonan. "Kau berani mengganggu ritualku, Mustafa, perang ini baru dimulai." Suara itu bergema, membuat langit malam seolah ikut bergetar. Hasan dan Nala saling pandang dengan wajah pucat. Kiai Mustafa tidak menjawab, tetapi hatinya tahu bahwa garis pertempuran telah ditarik. Menyelamatkan Raffi hanya permulaan, Ki Jagat Manggala telah resmi menganggapnya musuh. Dan sejak malam itu, bayangan kegelapan yang mengancam Desa Waringin mulai menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Sejak penyelamatan Raffi, suasana Desa Waringin berubah semakin mencekam. Hutan Waringin Pitu seolah marah, dan kegelapan yang selama ini bersembunyi mulai merangkak keluar. Malam hari menjadi waktu yang paling ditakuti warga. Beberapa penduduk melaporkan melihat sosok bayangan besar bergerak cepat di atap rumah, sementara yang lain mengaku mendengar suara langkah kaki berat seperti binatang raksasa berkeliling desa. Perasaan diawasi menjadi hal yang terus menghantui. Gangguan pertama yang membuat desa benar-benar panik terjadi ketika seorang petani menemukan ternaknya mati dalam kondisi mengenaskan. Tubuh kambing itu kaku, matanya terbuka lebar, dan tidak ada setetes darah pun tersisa di tubuhnya. Kejadian itu menyebar cepat, dan warga mulai menghubungkannya dengan serangan makhluk gaib, terutama setelah beberapa orang melihat siluet hitam berlari seperti bayangan panjang di sawah menjelang subuh. Semua ini jelas bukan kejadian biasa. Kiai Mustafa segera mengumpulkan para santri senior dan perangkat desa untuk membangun pagar spiritual. Mereka menancapkan bambu kuning yang sudah doa-doa ke 4 penjuru desa dan membaca ayat-ayat perlindungan sepanjang malam. Meski pagar itu memberikan sedikit ketenangan, Kiai Mustafa tahu betul bahwa perlindungan tersebut hanya bersifat sementara. Selama sumber kegelapan, Ki Jagat Manggala, masih bebas, gangguan hanya akan semakin kuat. Malam itu, ketika penjagaan dilakukan, terdengar suara aneh seperti geraman binatang yang tidak dikenal. Suara itu berkali-kali muncul dari balik semak-semak dan dalam waktu lama mengikuti langkah para penjaga. Nala, salah satu santri Kiai Mustafa, melihat dengan jelas sebuah sosok seperti babi besar namun berdiri tegak dengan mata merah menyala. Sosok itu hanya menatap tajam sebelum menghilang ke kegelapan. Ketika menceritakannya pada yang lain, mereka tahu bahwa yang dilihat Nala bukan hewan biasa, itu adalah makhluk pesugihan tingkat tinggi, sering disebut babi siluman. Tak hanya itu, bayangan berbentuk pocong hitam mulai melompat-lompat di antara pepohonan. Makhluk itu terlihat oleh beberapa warga yang sedang ronda, membuat mereka hampir pingsan ketakutan. Pocong itu tidak menyerang, tetapi kemunculannya saja cukup untuk mengguncang mental siapapun yang melihatnya. Kiai Mustafa menyadari bahwa Ki Jagat Manggala telah mengirim para budak gaib, makhluk hasil perjanjian gelapnya, untuk menebar ketakutan sebagai bentuk balasan atas ritualnya yang digagalkan. Sementara itu, aura gelap yang mengalir dari hutan semakin terasa menusuk. Bahkan santri-santri yang biasanya tenang mulai mengalami mimpi buruk, melihat sosok mata kuning yang memanggil nama mereka. Beberapa dari mereka terbangun dengan keringat dingin, merasa seolah ada yang berdiri di samping tempat tidur mereka. Kiai Mustafa harus menguatkan mental para santri setiap malam, memastikan bahwa rasa takut tidak menguasai mereka. Meski begitu, ia tahu bahwa sekadar bertahan tidak akan cukup. Makhluk-makhluk itu hanyalah ujung dari kekuatan Ki Jagat Manggala. Selama ritual pesugihan terus dijalankan, desa akan semakin tertindas oleh kehadiran entitas-entitas gaib tersebut. Kiai Mustafa mulai memikirkan langkah untuk menghentikan sumber masalah secara langsung, meskipun ia sadar bahwa keputusan itu akan membawa risiko besar.
Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan berbagai tanda, ia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Desa Wringin adalah menghadapi Ki Jagat Manggala secara langsung. Tekad itu tertanam dalam hatinya, meski ia tahu bahwa pertempuran yang menanti bukanlah pertempuran biasa, ini adalah pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Dan kegelapan sedang menanti, mempersiapkan diri untuk perang yang lebih besar. Malam itu, ketika bulan tampak pucat dan angin bertiup membawa aroma tanah basah yang aneh, Kiai Mustafa merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Sejak sore, ia sudah merasakan tekanan spiritual yang tak biasa, seperti gelombang energi gelap yang bergerak mendekat dari arah hutan Waringin Pitu. Para santri yang berjaga mulai gelisah tanpa sebab, dan beberapa lampu di pesantren berkedip-kedip seolah diterpa arus halus tak kasat mata. Kiai Mustafa tahu, malam itu, Ki Jagat Manggala akan melakukan serangan balasan. Tepat setelah azan Isya, angin kencang tiba-tiba menerjang halaman pesantren. Pohon-pohon bergoyang keras, sementara suara gemerisik yang dalam menggema dari segala arah. Para santri berlari keluar dari asrama, melihat debu berputar membentuk pusaran di tengah halaman. Dari dalam pusaran itu, muncul bayangan hitam yang semakin lama semakin jelas, makhluk-makhluk gaib kiriman Ki Jagat Manggala mulai menampakkan diri. Ada sosok tinggi tanpa wajah, pocong dengan mata merah menyala, serta bayangan yang merayap di tanah seperti ular. Hasan dan Nala, yang sudah siap dengan bacaan wirid, mencoba berdiri di depan gerbang pesantren. Namun sebelum mereka sempat melafalkan satu ayat pun, makhluk hitam itu mengeluarkan suara jeritan panjang yang membuat tubuh mereka lemas sesaat. Jeritan itu menggema seperti suara ribuan serangga beradu, membuat para santri menutup telinga agar tidak jatuh pingsan. Serangan ini jelas bukan serangan biasa, Ki Jagat Manggala telah mengerahkan budak-budak gaibnya yang paling kuat. Kiai Mustafa keluar dari ruangannya dengan langkah perlahan namun mantap. Jubah putihnya berkibar diterpa angin, dan sorot matanya penuh ketegasan. Dengan mengangkat kedua tangannya, ia mulai membaca ayat perlindungan yang suaranya menggema hingga seluruh halaman. Cahaya lembut mulai muncul di sekelilingnya, menembus pekatnya malam. Makhluk-makhluk gaib itu mundur beberapa langkah, menjerit tidak tahan oleh cahaya tersebut, namun belum sepenuhnya musnah. Tiba-tiba, salah satu makhluk berbentuk bayangan besar melompat ke arah kelompok santri di sisi lain halaman. Serangannya begitu cepat hingga hanya tampak seperti garis hitam menyambar udara. Namun sebelum makhluk itu menyentuh para santri, Kiai Mustafa menghentak tanah dengan tongkat kayu pendeknya. Cahaya bergemuruh keluar, menciptakan dinding energi yang memukul makhluk itu mundur dan membuatnya menghilang menjadi asap tebal. Para santri memandang kagum sekaligus takut, mereka baru menyadari betapa seriusnya ancaman ini. Namun serangan itu belum berakhir. Api tiba-tiba menyala di beberapa titik halaman tanpa sumber yang jelas. Api itu bukan api biasa, warnanya kemerahan gelap, seperti api neraka yang hanya membakar apa yang disukai kegelapan. Hasan dan Nala dengan cepat membaca doa pemadam api, namun nyala itu justru semakin tinggi. Kiai Mustafa melangkah cepat ke arah api dan membaca ayat yang lebih kuat, membuat api itu padam seketika seperti tertiup angin dingin dari dunia lain. Tubuh spiritual Kiai Mustafa jelas terpukul oleh intensitas serangan ini. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, dan napasnya menjadi lebih berat. Ki Jagat Manggala bukan lagi sekadar menebar ancaman, dia ingin menghancurkan pesantren, ingin menguji batas kekuatan Kiai Mustafa. Namun meski demikian, Kiai Mustafa tetap berdiri tegak, menolak untuk mundur selangkah pun. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, makhluk-makhluk itu akhirnya mundur. Suara jeritan mereka memudar, api padam, dan angin perlahan berhenti berputar. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, terdengar suara Ki Jagat Manggala menggema di langit malam, "Mustafa, ini baru permulaan. Kau tidak akan sanggup menahan gelombang berikutnya." Suara itu dingin, penuh dendam, dan membuat bulu kuduk meremang. Para santri saling berpandangan dengan ketakutan, sementara Kiai Mustafa hanya menatap langit gelap dengan keyakinan yang tetap kokoh. Dalam hati, ia tahu bahwa perang ini telah memasuki tahap yang lebih berbahaya. Ki Jagat Manggala tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan Kiai Mustafa pun sadar bahwa suatu hari ia harus memasuki hutan Waringin Pitu, untuk menghadapi kegelapan itu langsung dari sumbernya. Kegagalan menyerang pesantren membuat Ki Jagat Manggala murka.
Di dalam gua keramat Waringin Pitu, ia menghantamkan tongkat hitamnya ke lantai batu hingga menimbulkan retakan panjang. Nafasnya memburu, matanya memerah bagai bara. Ia merasa dipermalukan oleh Kiai Mustafa, ulama yang selama ini dianggapnya tidak lebih dari penghalang kecil. Padahal, malam itu ia mengerahkan sebagian besar pasukan gaibnya. Kemarahannya kini berubah menjadi obsesi, ia harus mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan tekad penuh dendam, Ki Jagat Manggala duduk bersila di tengah lingkaran ritual yang ia siapkan sejak lama. Dalam gelap gua, muncul asap tipis berwarna keunguan, bergerak mengelilinginya seperti ular mencari mangsa. Di hadapannya terdapat sebuah mangkuk besar berisi darah hitam pekat, darah hasil tumbal dari ritual sebelumnya. Ia mulai membaca mantra kuno dengan suara serak dan bergetar, memanggil entitas dari dunia yang lebih kelam daripada kegelapan malam itu sendiri. Saat mantra mencapai puncaknya, udara dalam gua tiba-tiba mencekam. Dinding bergetar, dan dari dalam mangkuk darah muncul bayangan besar tinggi menjulang, matanya seperti dua lubang kegelapan tanpa